Kabar ini berawal dari acara liburan Ayu Ting Ting di Singapura beberapa waktu lalu. Sembari merayakan ulang tahun putri semata wayangnya Bilqis Humaira Raza. Ayu yang saat itu memboyong keponakannya Sumaira, juga ibundanya Umi Kalsum dan adiknya Siva. Yang bikin salfok warganet, Siva rupanya tengah hamil anak ketiga. Niatnya ingin berbagi kabar bahagia saat hamil pergi liburan. Namun yang diterima Siva malah hujatan. Ada saja komentar netizen saat Siva menunjukkan baby bumps-nya. Banyak yang menilai Siva hamil lagi lantaran hanya menikmati kekayaan dari hasil kerja keras sang kakak Ayu Ting Ting. Sampai-sampai Siva ngamuk. Gak hanya sampai di situ, sang suami dari Siva yang notabene adik ipar Ayu Ting Ting, Nanda Fahrizal, disebut-sebut sebagai suami pengangguran dan hanya numpang hidup pada keluarga Ayu. Namun hal tersebut ditanggapi Ayu dengan santuy. Sementara ayah Rojak meradang. Timnya buku kita, timnya lagi rame teh, mungkin tanggapannya sedikit teh. Tapi kecewa nggak sih teh? Maksudnya kan teteh dari dulu buat keluarga. Di sini teh, ya makasih teh. Kalau Mas Anda bagi suami kasih pak dikit lagi yang lagi rame itu seperti apa? Menurut ayah Rojak, wajar saja Ayu begitu perhatian dengan adiknya. Karena di tengah kondisi Siva yang sedang hamil muda, ia pun adik satu-satunya. Hingga memberikan kasih sayang sepenuhnya juga. Apapun yang dibutuhkan oleh Siva, menjadi tanggung jawab Ayu. Dan aja anak-anak gue ya mau diapain kok, Ayu memang kewajiban dia bagi adiknya, mau ngasih set lagi cuma saudara cuma satu. Ya Siva juga punya laki nggak pengangguran. Emang orang-orang pengangguran. Meski banyak yang bilang Nanda pengangguran, Ayu Ting Ting justru membela adik iparnya itu. Bahkan Ayu sempat membanggakan Nanda jika Nanda adalah seorang manajer di perusahaannya tempatnya bekerja. Nanda juga dipercaya Ayu sebagai direktur di kafe milik Ayu. Itu mantu Ayu itu kontraktor, pegawai, gajinya juga alhamdulillah bisa. Setelah itu dia bisa berbelian. Ayah Rojak emang best. Ia memang selalu menjadi garda terdepan jika anak dan menantunya kena jahil netizen. Apalagi nih netizen makin nyinyir saat melihat Siva dan keluarganya selalu ikut dalam setiap agenda liburan Ayu Ting Ting. Tak salah juga jika kemudian Ayu sering disebut-sebut sebagai tulang punggung keluarga dan ATM berjalan. Ayu memang kewajiban dia bagi adiknya, mau ngasih set lagi cuma saudara cuma satu. Celine Evangelista tak mau ketinggalan. Meski jalankan umroh di awal tahun tanpa pasangan, Celine tetap menikmati ibadah bersama putra tercintanya. Ini memang bukan umroh kali pertama Celine sejak ia mu'alaf. Umroh sebelumnya, Celine pernah mencuri perhatian saat membantu seorang ibu lansia asal Aljazair yang tersesat. Namun kali ini, yang mencuri perhatian adalah semangat Celine tawaf meski harus menggendong putranya. Benarkah niatan umroh Celine kali ini perihal pendamping? Siapa pula calon suami yang disebut-sebut akan menjadi ayah sambung buat anak-anak Celine? Sebab sempat ramai isu Celine tengah dekat dengan Seskap Mayor Teddy. Gimana Kak Celine? Sejak kelahirannya pada kurang lebih setahun lalu, wajah BBR putri kesayangan Syahrini dan Reno Barak memang belum sekalipun dipublikasikan. Makanya nih, publik banyak yang terkejut saat baru-baru ini Syahrini mulai spill dikit-dikit kecantikan dan kegemasan dari BBR. Hal tersebut terjadi saat Syahrini bersama suaminya Reno Barak mengajak BBR menikmati liburannya di Tokyo, Jepang. Dengan balutan sweater pink, BBR menunjukkan ekspresi wajah yang gemesin saat bermain di sebuah taman. Ada pula saat bayi berusia 17 bulan ini berlarian ke sana kemari, hingga Syahrini dan Reno tampak kewalahan mengejar putri mungilnya yang juga dipanggil Baby Mochi itu. Gak cuma itu, momen keseruan BBR selalu diabadikan oleh Syahrini termasuk ketika sang bayi sedang berdiri menatap jendela pintu kamar hotel. Meski ditutup menggunakan stiker bunga, namun pantulan wajah BBR di kaca pintu tersebut tampak jelas terlihat. Di kesempatan yang berbeda, Syahrini yang tetap tampil glamor itu kompak mengenakan busana serba putih
termasuk pula Baby R. Hingga perhatian warganet pun penasaran dengan rambut ikal Baby R yang tampak mulai panjang. Beberapa artis memulai tahun 2026 di Tanah Suci. Tasya Farasya misalnya, lewat unggahan media sosialnya, terlihat ia menjalankan umroh bersama keluarga dan sahabatnya. Aku berhenti ribut sama takdir. Aku titipkan semuanya ke Allah. Gak bisa berkata-kata, Allah udah tahu semuanya. Caption menyentuh yang Tasya sematkan pada salah satu fotonya saat ia tengah di Masjid Nabawi. Boleh jadi, Tasya yang sempat bersih tegang dengan mantan suami, baik perkara cerai maupun urusan penggelapan dana perusahaan, kini memilih pasrah. Meninggalkan kedua anaknya, Tasya sempat pula memposting video lantaran kangen. Karena kabarnya, janda Ahmad Assegaf ini sepertinya akan kembali ke Indonesia setelah masa idahnya selesai atau sekitar pertengahan Januari mendatang. Kembali ke Indonesia, siapkah Tasya memulai lembaran baru dengan pasangan baru? Tahun baru 2026 baru 5 hari berjalan. Namun Ruben Onsu sudah mengawalnya dengan teka-teki syarat emosi. Fakta itu terlihat jelas lewat postingan Ruben di media sosialnya. Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figurnya mati? Postingan Ruben itu sontak bikin heboh jagat maya. Netizen yang maha benar dengan komentarnya pun menerka-nerka kalau postingan Ruben itu ditujukan kepada sang mantan istri Sarwenda dan pacar barunya Giorgio Antonio. Aku tahu maksud kau Ruben, mungkin tentang sebelah yang menggantikan posisi ayah kandungnya. Sabar kakak, ternyata Sarwenda kelihatan topengnya. Begitulah kalau orang lagi mabuk asmara, nanti juga akhirnya pret pada waktunya. Lantas benarkah postingan Ruben Onsu itu ditujukan untuk menyindir Sargio alias Sarwenda Gio yang lagi bucin maksimal? Jika memang benar Sargio ingin mematikan figur Ruben sebagai ayah kandung dari Thalia dan Tania, wajar saja kalau Ruben meradang. Karena sampai kapanpun, tak ada yang bisa menggantikan posisi Ruben Onsu sebagai ayah kandung termasuk Gio. Kalau lo udah pernah jadi orang tua, lo pasti tahu deh rasanya kayak gimana. Rasanya tuh sedih pasti ada, istighfar lebih banyak supaya Allah kasih kita kemudahan untuk kesabaran lebih luas lagi, tidak mudah terpancing sama hal-hal itu. Tapi kalau tentang anak, ya Allah kita masih belum bisa deh kita. Ya, Ruben Onsu memang akan selalu bereaksi keras saat anak-anaknya disenggol. Sejak Sarwenda dekat dengan Gio, Ruben pernah beberapa kali terlibat konflik panas dengan sang mantan istri soal pola asuh anak dan akses bertemu anak. Sebagai ayah kandung, Ruben sulit sekali bertemu Thalia Tania. Sedangkan Gio yang berstatus pacar mudah sekali quality time bareng Thalia dan Tania. Kalau dia lakuin kayak gitu kan ya berarti memang gitu. Jadi kalau udah gue bilang kalau sama saya mah, lo mah jangan nyenggol itu deh anak-anak gue deh gitu. Mau gue lagi apa deh udah ayo deh gue ladenin deh gitu. Lanjut terus, udah nggak ada urusan. Kata gue di sana juga gue pantau terus, mengganggu sekali. Jadi semuanya udah saya serahkan sama Pak.